Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi, Allahumma amin. Faqad arafta anna kulla ma huwa lillahi falaysa min ad-dunya wa qadra daruratal quti wa ma la budda wa qadru daruratil quti wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillahi in qusida bihi wajhullah wal istiktharu minhu tana'umun wa huwa li ghairillah wa bainat tana'umi wa darurati darajatun yu'abbaru anha bil hajati walaha tarafani wa wasitah. Tarafun yaqrubu min haddi darurati fala yadur fa innal iqtisara ala haddi darurati ghairu mumkinin, wa tarafun yuzahimu janibat tana'umi wa yaqrubu minhu wa yanbaghi ay yuhdara minhu wa bainahuma wasaitun mutasyabihatun wa man hama hawlan huma yushaku ay yaqa'a fihi. Faqad arafta anna kulla ma huwa lillah falaysa minad dunya, maka telah engkau ketahui bahwa sesungguhnya setiap sesuatu yang diniatkan untuk Allah falaysa minad dunya, maka bukanlah segala sesuatu itu bagian daripada dunia yang tercela. Jadi sebelumnya kita telah membahas bahwa sesuatu yang dilakukan di dunia ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, perbuatan yang memang itu tidak bisa dikatakan perbuatan yang membawa kepada kebaikan di akhirat, dan itulah perkara yang tercela di dunia yang jelas-jelas tercela. Perkara itu adalah seperti maksiat, ya. Nah, seperti maksiat wal mahdurat, dan perkara-perkara yang haram, dan berbagai bentuk kenikmatan. Berbagai bentuk kenikmatan dalam perkara mubah. Nah, berbagai bentuk kenikmatan yang itu memang dinikmati secara berlebihan walaupun itu perkara mubah. Nah, ini maksiat, perkara-perkara haram, dan kenikmatan-kenikmatan yang berlebihan dalam mubah. Ini tiga inilah yang disebut dengan dunia yang tercela. Ya. Dan tiga hal ini, maksiat, perkara-perkara haram, dan bernikmat-nikmat berlebihan dalam perkara yang mubah, ini tidak ada ruang untuk kemudian itu dikatakan bukan dunia yang tercela. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada perbuatan di dunia ini yang dia itu nampaknya itu untuk Allah, tetapi bisa juga dia menjadi bukan untuk Allah. Perkara-perkara yang memang secara tampilan itu perkara baik, perkara yang memang diperintahkan oleh Allah.
tetapi bisa saja dia tidak sampai kepada Allah atau menjadi dunia yang tercela juga. Contoh di sini disebutkan adalah seperti orang yang berzikir, orang yang menahan syahwat, orang yang menuntut ilmu. Zikir, menahan syahwat, menuntut ilmu sehingga menjadi ulama. Ini kan secara zahir ini perkara-perkara akhirat. Nah, perkara-perkara akhirat. Tetapi walaupun secara zahir ini perkara akhirat, dia bisa berbalik menjadi dunia tercela ketika tidak diniatkan untuk Allah. Nah, misalnya berzikir atau beribadah untuk cari perhatian manusia, nah, biar dikatakan soleh. Jadi meskipun zikir ibadah itu perkara akhirat, tapi dia bisa menjadi perkara dunia tercela. Nah, demikian juga menahan syahwat, syahwat makan, syahwat minum, ya, menahan syahwat terhadap lawan jenis. Ya. Ini memang secara zahirnya ini perkara akhirat. Tapi kalau diniatkan untuk Allah, kalau tidak diniatkan untuk Allah, nahan makan bukan karena Allah, tapi menahan makan niatnya hanya untuk program diet saja misalnya. Tahan syahwat untuk kepentingan dunia. Jadi kalau itu niatnya nggak sampai juga ke Allah. Dia nggak menjadi atau nggak bernilai akhirat juga. Atau orang yang menuntut ilmu. Jadi menahan syahwat tadi kalau diniatkan karena Allah baru dia bisa bernilai ibadah. Nah, demikian juga seperti menuntut ilmu. Nah, orang menuntut ilmu, ya, memang tampilan zahirnya itu perkara akhirat, perkara bagus, perkara mulia, perkara yang sampai kepada Allah seharusnya. Tapi ketika menuntut ilmu itu untuk kemudian menjadi orang alim, dikatakan alim oleh orang lain, dibesarkan, diagungkan karena banyak ilmu. Nah, maka dari perkara akhirat menjadi dunia tercela. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liumari bihi al ulama, untuk mendebat para ulama, ya, wa yubahi bihi al ulama, untuk menampakkan diri bagian dari ulama, waliyumari bihi as-sufaha, untuk menarik mendebat orang-orang sufaha, orang-orang awam, dan untuk waliyasrifa wujuhan nas ilaih, untuk menarik perhatian manusia, untuk mendapatkan panggung, punya nama. Nah, maka proses dia menuntut ilmu, kalau itu tujuannya, walaupun secara zahir menuntut ilmu itu adalah perkara akhirat, maka justru menuntut ilmu itu menjadi perkara dunia tercela. Jadi Rasulullah mengatakan tadi, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyubahi bihil ulama, untuk berbangga-bangga dengan keulamaannya nanti dari ilmu, waliyumari bihi sufaha, untuk membuat orang-orang awam tercengang dengan ilmunya, wali yasrifa wujuhan nas ilai, untuk menarik perhatian manusia kepadanya. Maka kalau ini tujuan menuntut ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Nah, jadi perkara yang kedua ini, ya, meskipun tampilannya itu zahirnya akhirat, tapi belum tentu dia sampai ke akhirat dengan baik. Justru itulah dunia yang tercela. Demikian juga sebaliknya perkara yang kedua ini, kalau diniatkan untuk Allah, maka dia menjadi perkara akhirat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, sesuatu yang kita lakukan zahirnya untuk dunia kita, ya, zahirnya untuk dunia kita. Makan itu kan untuk dunia kita, minum itu kan untuk dunia kita.
Menikah itu kan untuk memenuhi kebutuhan dunia kita. Zahirnya untuk dunia. Tapi ketika makan diniatkan karena Allah agar kuat ibadahnya. Ketika minum diniatkan karena Allah. Seperti orang misalnya mau tahajud, biar dia kuat tahan tahajudnya, dia ngopi dulu, kopi pahit yang kental dikit. Misalnya. Nah, ngopi itu bisa bernilai baginya itu akhirat. Jadi tidak semua ngopi itu dunia yang tercela. Ada ngopi bernilai akhirat. Tidak semua makan itu tercela. Seperti sudah kita uraikan sebelumnya. Tidak semua makan itu tercela, tidak semua minum, pokoknya tidak semua perkara-perkara yang sifat zahirnya seolah-olah itu dunia sudah langsung otomatis itu dunia tercela. Enggak. Perkara dunia kalau diniatkan akhirat bisa sampai ke akhirat. Tetapi perlu diingat di sini apabila perkara dunia itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah melebihi kebutuhan masuk yang tercela lagi. Jadi sekadar hajat. Sekadar hajat. Makan sekadar hajat kebutuhan tubuh. Tidur sekadar hajat kebutuhan tubuh. Tapi kalau tidur sudah 24 jam itu udah bisa kita niatkan untuk Allah lagi itu. Seperti orang ngopi kalau sehari 5 kali nggak bisa itu untuk Allah. Bagaimana untuk Allah kalau sehari 5 kali nggak bisa juga. Nah, jadi ada perkara akhirat, zahirnya akhirat, jatuhnya ke dunia tercela. Ada perkara dunia, zahirnya dunia, bisa jatuhnya ke akhir, ditentukan oleh tujuan tadi, niat tadi. Tapi perkara zahirnya dunia jatuh ke akhirat, itu harus sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini kemudian, ini yang kita lanjutkan pada malam ini. Faqad arafta anna kullama huwa lillah falaysa minad dunya. Maka dari 3 pembagian ini ada yang jelas-jelas dunia yaitu maksiat tadi, haram dan mubah, nikmat-nikmat berlebihan itu jelas dunia tercela. Ada yang zahir akhirat tapi jatuh ke dunia. Yang ketiga ada yang zahir dunia jatuh ke akhirat tapi sesuai dengan hajat, sesuai dengan yang kebutuhan. Maka setelah engkau ketahui yang seperti itu, anna kullama huwa lillah falaysa minad dunya, bahwa sungguhnya setiap sesuatu yang diniatkan untuk Allah, maka dia tidak jatuhnya ke dunia tercela. Wa qadru daruratil qut wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillah in qusida bihi wajhullah. Dan setiap dan bagian yang kebutuhan daripada kut makanan, kebutuhan pokok kita daripada makan, wa ma la budda minhu, dan yang mesti ada kita miliki daripada tempat tinggal secukupnya, wa malbasin, pakaian secukupnya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, huwa lillah. Ini semua makan minum kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, pakaian kita, dan semua kebutuhan duniawi kita. Ini bisa bermakna perkara lillah untuk Allah jika diniatkan dengan perkara tersebut wajhullah akan Allah. Nah, wal istiqsaru minhu tana'uman wa huwa li ghairillah. Akan tetapi perkara-perkara ini yang sifatnya dunia dia bisa menjadi perkara akhirat kalau diniatkan karena Allah. Namun al-istighfar kalau berlebihan juga, bagaimana standar berlebihannya? Wal istighsaru minhu tana'um, dianggap sudah berlebihan dari sekadar hajat kalau sudah ada tana'um. Tana'um itu sudah bernikmat-nikmat di situ. Prasa-prasa lebih, seperti orang bangun tidur. Apa istilahnya? Kan ada orang bangun tidur itu dia nggak bisa langsung bangun langsung, dia prasa-prasa dikit, baru bangun. Jadi
kalau sudah perasa ini, sudah mulai ada kenikmatan, ya, kenikmatan yang melebihi kebutuhan. Nah, ini sudah masuk tana'um. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah li ghairillah, bukan lagi untuk Allah. Nah, ya. Nah, seperti kita makan hidangan kenduri misalnya. Nah, hidangan kenduri ada talam, ya, di situ banyak banyak menu, ada nasi dan banyak piring satu talam itu. Ada kuah belangong yang utama itu kuah belangong, kemudian ayam gulai, ada ayam goreng, ada itik, ada yang pasti betik masin itu udah pasti. Nah, seharusnya kita kalau makan sebenarnya cukup dengan satu piring nasi di depan kita. Kemudian pas di depan kita ada katakanlah kuah belangong misalnya. Sebenarnya kecukupan kita dengan nasi dan kuah belangong itu kita sudah cukup, sudah selesai. Namun karena banyak nampak yang lain, pertama kita selesaikan yang cukup dulu, kemudian kita ambil udang 2 biji, kita ambil betik masin setengah lagi, kita ambil ini lagi, ini. Yang sekadar secukupnya tadi sebenarnya sudah bisa itu, sudah masih bisa diniatkan itu untuk akhir. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sudah tana'um namanya. Sudah bernikmat-nikmat sehingga waktu pun lama di situ. Sudah 1 jam belum habis, belum masih menikmati semua yang ada di dalam talam itu. Nah, itu sudah kadar tana'um. Nah, memang teori ini agak sedikit berat bagi yang punya rumah. Yang punya rumah pengennya kosong semua talamnya. Nah, tapi memang seperti ini teorinya. Jadi yang punya rumah pun jangan nanti ketika dihidangkan ada orang nggak makan habis marah. Bisa jadi orang yang makan itu sedang dia ingin menuju akhirat. Jadi dia nggak makan menghabiskan semua isi talam. Nah, jadi kalau sudah tana'um itu sudah li ghairillah. Wa bainat tana'um wad darurah darajatun yu'abbaru anha bil hajah. Nah, antara tana'um dengan hajat, antara sudah bernikmat-nikmat tadi, sudah melebihi hajat, antara hajat dan tana'um. Nah, ya, antara hajat dan tana'um, ya, antara kebutuhan pokok, kebutuhan darurat namanya, dan tana'um. Nah, antara ini ada tengah-tengah. Nah, ada tengah-tengah. Nah, yang disebut dengan di sini al-hajat. Disebut dengan hajat. Jadi ada namanya darurat. Darurat ini memang kebutuhan pokok. Kita harus makan, kalau nggak makan kita bisa mati dengan kadar yang memang kita harus memenuhi kebutuhan tubuh. Ini pokok namanya. Kemudian di sebelah sana ada tana'um, ini sudah lebih dari pokok, sudah bernikmat-nikmat. Antara darurat kebutuhan pokok dengan tana'um, ini ada di tengah-tengah namanya hajat namanya. Nah, jadi tengah-tengah ini namanya hajat. Hajat ini walaha tarafani wa wasitah. Nah, antara 3 ini, di sini ada kebutuhan pokok, di tengahnya ada hajat, kemudian di seberang sini ada tana'um berlebih-lebihan. Nah, 3 sisi ini kalau kita tidak hati-hati, ini banyak orang terpleset. Ya. Nah, kita lihat. Jadi walaha di sini ada tarafani wa wasitah. Jadi ada 2 sisi kiri kanan dan ada tengah. Tarafun yaqrubu min haddid darurah fala yadur fa innal iqtisara ala haddid darurah ghairu mumkin. Sisi yang pertama memang kebutuhan pokok kita. Kita harus makan, kita harus minum. Tubuh kita harus punya asupan makanan dan minum. Ini pokok. Ya. Dan kadang-kadang terlalu menekan diri pada yang pokok. Ini juga kadang-kadang susah juga. Di sini dicoba dipahami. Ya. Ini menyadap aja dengan ibu deh mantap. Hampah cid, misalnya katakan seperti itu. Benar ii botimon lah 3G. Ya.
Nah, karena kalau pokok saja pun kadang-kadang memang agak berat. Ini faktanya terus ya, fakta padanya terus. Ya. Menyohana peken kuah-kuah dua macam, mesti macam sangat kuah apa juga hampa. Jadi kadang-kadang memang kebutuhan pokok ini tidak mungkin, ghairu mungkin. Sehingga kadang-kadang lebih sedikit dari yang pokok. Sehingga menuju ke tengah. Namanya hajat. Namanya hajat ya. Wa tarafun yuzahimu janibat tana'um wa yaqrubu minhu wa yanbaghi ayyuhdara minhu. Di sisi tadi pokok kadang-kadang memang harus lebihkan sedikit. Di seberang sana ini sudah berlebihan, memang tana'um tadi. Ini sudah berlebihan. Jadi kalau makan itu ada pembuka, ada pokoknya, ada makanan pokok, ada penutup. Pokoknya kalau kita duduk di meja itu belum 5 menit dah ganti lagi piring apa, taruh lagi apa di situ, berganti-ganti di situ. Ini sudah tana'um sebelah sini. Sudah tana'um ya. Nah, yang tana'um ini wa tarafun, sisi sebelah sini yuzahimu janibat tana'um, ini dekat dengan tana'um. Ya, wa yaqrubu minhu, dan dekat dan memang dia itu tana'um, wa yanbaghi ayyuhdara minhu. Dan hendaklah kita berhati-hati dengan sisi yang tana'um ini. Hati-hati kalau terlalu nikmat ketika kita makan, hati-hati. Kalau selalu tiap makan itu mesti gerok 3 kali, itu perlu was-was kita. Itu perlu was-was. Kalau kira-kira setiap makan sampai nggak sanggup bangun, harus tunggu dulu, duduk 15 menit dulu baru sanggup bangun, ini kita di posisi tidak aman. Tentang akhirat kita ini tidak aman. Ini kalau sudah tana'um, ini tidak aman kita. Ya. Nah, jadi antara kebutuhan pokok tadi yang kadang-kadang memang harus lebihkan sedikit, antara yang satu lagi yang sebelah sana yang memang sudah berlebihan, jelas-jelas berlebihan, sudah bernikmat-nikmat di situ. Nah, wa bainahuma wasaid. Di tengah-tengah inilah yang disebut dengan hajat tadi. Nah, yang di tengah-tengah ini kalau tana'um memang bermasalah tadi. Secara fisik bermasalah, akhirat kita bermasalah. Nah, di tengah-tengah inilah namanya wasaid mutasyabih. Ini di tengah-tengah ini tasyabihat. Arti mutasyabih di sini ini rawan. Rawan maksudnya begini. Kadang-kadang dia bisa jatuh sampai ke tana'um, berlebihan. Jadi bisa berlebihan. Kalau kita sering di tengah-tengah ini, amannya memang yang pokok tadi. Yang pokok tadi memang butuh latihan. Jadi kalau umpama makan siang cukup dengan kuah rebus saja, ikan satu, itu kalau bisa istiqomah seperti itu aman. Fisik aman, akhirat aman. Terima kasih.